Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa ala dzalika minasyahidin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa ala dzalika minasyahidin. Sambil nunggu teman-teman kita, bapak-bapak yang belum datang, insyaallah kita sedikit bincang-bincang. Saya sengaja datang lebih pagi karena materi kita sedikit agak panjang. Slide-nya aja ada 37 slide ya, sehingga waktunya cukup lumayan panjang. Mudah-mudahan sampai jam 10 selesai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, materi kita ini lanjutan dari materi kita sebelumnya. Kita sebelumnya membicarakan tentang eksistensi jin ya. Eksistensi jin menurut Al-Quran dan hadis. Saya berharap itu sudah paham ya. Kalau sudah ngaji eksistensi jin, maka kita harus sudah paham siapa jin itu. Jadi nggak ada lagi di antara kita yang kalau lewat rumah kosong minta permisi ya. Permisi Mbak, saya mau lewat ya. Itu yang pertama. Nggak ada lagi kalimat belum Mbak, apalah macam-macam lah ya. Kita menunduk-nundukkan kepala, padahal kita diperintahkan oleh Allah memandang jin itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lihat kalimat rajim. Rajim itu artinya terkutuk. Artinya apa? Kita harus bikin front permusuhan sama jin itu. Nggak boleh kita berakrab-akrab dia. Nggak boleh kita berada pada posisi kita menghormati dia. Gitu ya. Paham ya. Jadi kalau kita udah ngaji tentang eksistensi jin, tidak ada lagi di antara kita yang apalagi kita jadi budak jin. Maksudnya apa budak jin? Kita masih senang bikin kue-kue, sajen-sajen, baik jin yang berupa makhluk halus maupun dalam berupa manusia. Setan berupa manusia lebih banyak. Setan dalam bentuk gaib nggak terlalu nyata, ya memang kita nggak bisa lihat. Tapi setan dalam bentuk manusia lebih banyak. Ada kasus, seorang istri mendatangi seorang paranormal, mengeluhkan suaminya sering sakit, suaminya sering tidak bisa tidurnya. Dinanya sama paranormal ini, Mbak, biasanya manggilnya Mbak ya, Mbak, ini suami saya dibawa ke rumah sakit, ke dokter nggak ada diagnosa apa-apa, tapi tidurnya sulit, susah tidur, sering marah-marah di rumah. Coba Mbak, harus bagaimana ini? Kan? Si Mbah cerita, kamu punya anak yang sudah meninggal enggak? Oh iya, saya punya anak sudah meninggal. Yaitu suami kamu diganggu sama anak kamu. Anak kamu itu pengen dibeliin perhiasan. Anak kamu tuh pengen dibeliin anting-anting. Terus kalau udah sudah beliin, sini uang yang saya belikan. Bayarlah dia malah dikasih. Nah, dibalikin nanti. Tapi masih juga bapaknya begitu. Masih ada yang kurang itu. Terus begitu. Dan kalau sudah berhubungan sama paranormal, maka urusannya materi, Pak. Materi kita habis. Tapi kalau urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita semua akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini jadi
kelanjutan dari materi kita eksistensi jin itu. Dan satu lagi saya ingin sampaikan, jin tidak bisa dilihat, setan tidak bisa dilihat. Allah sudah berjanji dalam surat jin itu mengatakan kamu bisa melihat mereka, mereka bisa melihat kamu dan kamu tidak bisa melihat mereka. Jadi bullshit kalau ada orang yang pernah melihat atau dan sebagainya makhluk itu. Imam Syafi'i mengatakan kalau ada seorang yang berilmu sekalipun dia bercerita pernah melihat wujud jin yang sebenarnya, maka 1000% bohong, kecuali Nabi. Nabi pun atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita diajarkan oleh Rasulullah SAW ruqyah. Ruqyah ini sebagai bentuk perlawanan terhadap jin kafir. Karena jin kafir itu musuh manusia. Al-Baqarah surat 2 ayat 208. Ya ayyuhallazina amanu khulu bisilmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu aduwwum mubin. Innahu walakum aduwwum mubin. Jadi sebelum kita bicara ruqyah, kita harus bicara dulu. Kenapa kita harus bisa ruqyah? Karena kata Allah, innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Setan itu musuh yang nyata bagi kita. Itu kan? Jadi kalau udah tahu kita punya musuh, maka kita harus punya senjata, ya kan? Jadi kalau kita udah tahu punya musuh, maka kita harus punya senjata. Itu kunci. Jangan punya musuh nggak punya senjata. Itu yang ditanyakan oleh sahabat Uzair kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa kita harus ruqyah? Punya ruqyah, doa-doa ruqyah. Kata Rasulullah mengangkat ayat ini. Ini salah satu asbabun nuzulnya adalah ketika Rasulullah ditanya, kenapa? Karena setan itu musuh yang nyata. Kalau kamu punya musuh, maka kamu harus punya senjata. Itu jelas ayatnya. Tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Pada pembahasan ini, punten ya, jangan lagi ada yang berhalusinasi bahwa setan itu makhluk, ya jangan ya. Setan itu apa? Sifat. Ya, setan itu bisa ada pada jin, bisa ada pada manusia, bisa ada pada hewan. Karena setan itu sifat. Yang makhluk itu manusia, jin, ya itu makhluk. Hewan itu makhluk. Kalau ada jin, ada manusia, ada hewan yang jahat, itu setan. Yang tidak taat itu setan. Itu ya. Jadi setan itu bukan makhluk tapi sifat. Itu dulu yang saya ingin jangan ada di antara kita yang punya persepsi bahwa setan itu makhluk. Ya. Karena kalau sudah punya persepsi setan itu makhluk, nanti kayak sutradara Indonesia. Sutradara Indonesia itu yang ada di otaknya cuma setan itu makhluk, makanya dia persepsikan sebagai sundel bolong, apalagi suster ngesot, terus itu dipersepsikan seperti itu. Karena yang ada di persepsi para sutradara film Indonesia itu adalah setan itu makhluk, padahal setan itu bukan makhluk. Kalau ada orang yang nggak sholat subuh pagi-pagi, dia setan. Kalau kita tidur sama orang yang nggak sholat subuh, kita tidur sama setan. Itu aja. Iya kan? Kalau dibuka lagi hadisnya panjang lagi itu. Sesungguhnya kata Allah kamu telah berteman. Ada lagi hadis yang lain, sesungguhnya kamu telah beristrikan setan. Nah, lalu para sutradara mempersepsikan, oh ternyata ada orang yang beristrikan setan. Maksudnya istrinya tidak pakai jilbab, istrinya tidak beriman, sehingga dipersepsikan setan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah SAW. Ada di antara kamu yang memiliki anak-anak sebagai setan. Anak-anak kita nggak soleh itu setan. Jadi setan itu adalah sifat, ya. Oke. Baik. Kenapa setan itu mengganggu kita? Enggak berhenti mengganggu kita.
Dalam Al-A'raf ayat 7 ayat 17 dikatakan, "Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Kemudian saya akan mendatangi, ini setan yang ngomong, direkam dalam Al-Quran. Kemudian saya akan mendatangi dari muka. Pertama dari mana, Bu? Dari muka dan dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka, dan engkau tidak mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Jadi setan itu akan datang dari muka ke muka kita pertama, atau dari belakang. Kok bisa begitu? Bisa, karena dia tidak terlihat oleh kita. Ini setan ini di sini adalah jin ya, jin kafir. Bisa juga manusia, Bu. Ini kalimatnya summa la'atain, summa ini global. Bisa aja ini setan dalam bentuk manusia, bisa aja dalam bentuk makhluk halus. Dalam bentuk manusia ada. Belum lama ada artis, sekarang ini lagi ngetren, artis terang-terangan hijrah pindah agama dari Islam ke Kristen. Wah, dia pakai kalimat hijrah juga. Iya. Terus kalimatnya juga pakai kalimat mu'alaf juga. Saya udah mu'alaf sekarang. Saya pikir mu'alaf dari Kristen ke Islam. Bukan, Pak. Dari Islam ke Kristen. Saya mu'alaf sekarang. Oh gitu. Pokoknya kalimat mu'alaf, hijrah itu udah jadi kalimat umum sekarang. Ya. Jadi macam-macam kan. Hati-hati. Mereka akan datang kepada kita lewat depan, lewat belakang, lewat kiri, lewat kanan. Bahkan ada ayat berbunyi kul a'udzu birabbin nas malikin nas. Sesungguhnya setan itu akan masuk lewat darah manusia. Yuwaswisu itu melalui darah. Hati-hati ya. Oleh karenanya kita harus punya senjata. Senjata kita apa tadi? Ruqyah. Senjata kita ruqyah. Ini akan kita pelajari. Oke, yang mulai ya kita belajar. Mulai fokus. Jangan sampai nggak fokus kita belajar. Jangan lagi setelah kajian ini masih ada yang bingung apa sih artinya ruqyah itu. Ruqyah itu adalah merupakan suatu metode pengobatan. Ya, fokus ya. Ruqyah itu satu metode pengobatan. Ya. Satu metode pengobatan dengan menggunakan bacaan-bacaan yang bersumber dari Al-Quran. Kalau fokus dulu. Ya. Karena ruqyah itu nanti akan saya bagi dua. Ruqyah yang syar'i, yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, dan ruqyah yang syirik. Ya, nanti saya kasih tahu. Oke. Fokus dulu kita. Ya, kita nih ngaji sekarang udah mulai terstruktur, Pak ngaji. Sekarang ngaji itu Bu harus pakai kurikulum, Pak. Harus pakai kurikulum. Jadi hasil rapat saya belum lama dengan Majelis Ulama dan Dewan Masjid Indonesia bahwa jangan sampai ngaji kita ini ngaji kuping aja, Pak. Ngaji kuping itu selesai, udah hilang materinya gitu ya. Ini saya senang sama ibu di sini, jadi ngajinya ngaji jilis, ngaji tulis. Ngaji itu kenapa? Kata Imam Syafi'i, penyakit manusia itu cuma satu, Pak. Apa itu? Lupa. Ya. Kalau doa-doa yang mau dihafal, foto, cek gitu ya. Itu mesti begitu. Saya punya pengajian malam Senin juga begitu. Oke. Jadi ruqyah itu adalah metode pengobatan dengan menggunakan bacaan-bacaan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang agar terhindar dari gangguan jin kafir. Itu. Nanti saya kasih tahu doanya apa saja, dan ibu bapak sekalian bisa praktek sendiri di rumah, rasakan sendiri di rumah. Karena tidak boleh ada orang muslim minta diruqyah, nggak boleh. Iya, salah satu orang yang tidak masuk surga kata Rasulullah adalah orang yang datang dan minta diruqyah. Tapi kalau dia sudah kesurupan harus diruqyah. Nanti ada hadisnya. Kapan waktunya diruqyah? Kapan kita dilarang meminta diruqyah? Nah, ini kajian kita agak ekstrim sedikit. Tapi nanti saya kasih tahu hadisnya. Ngaji itu harus pakai hadis. Kalau ngaji nggak pakai
hadis, nggak pakai Quran, itu bid'ah lah kata orang Salafi bilang itu. Ya, kebetulan saya pakai orang Salafi. Ya, macam-macam ruqyah sekarang Bu. Tadi kan makna ruqyah ya. Sekarang macam-macam ruqyah. Ada ruqyah syariah. Nah ini, ruqyah ini diperbolehkan menurut Islam. Boleh Pak. Ya, ada air putih, ada anak kecil sakit, kita doakan. Ada yang tanya begini sama saya, Pak Ustaz, kenapa ya kok kita nggak boleh di ruqyah, nggak boleh minta di ruqyah? Karena kalau minta di ruqyah nanti ada ketergantungan Pak. Nanti misalnya ibu kita di ruqyah sama saya sekali, 2 kali, kok enakan ya? Itu juga setan itu Bu. Setan yang masuk dalam kalbu ibu bapak bisikin, enak ya di ruqyah sama dia. Iya. Minta lagi di ruqyah sama dia. Akhirnya kita melupakan Allah. Yang kita ingat Ustaz Jajuli yang kita ingat. Tuh sama Ustaz Jajuli. Ya udah, itu setan kerjaannya. Gitu. Lalu setan itu menggoda saya. Apa cara menggoda saya? Kau bikin tarif dong sama dia. Kalau meruqyah 250.000. Ayo mulai tuh. Saya digoda sama setan, ibu digoda juga. Ibu merasa gantungan sama saya juga memanfaatkan ibu. Kalau udah sampai sama tuh, ya kan? Sampai-sampai ada ibu bilang, saya udah lama Pak berhubungan sama ibu bapak itu, cocok sama saya. Tuh hati-hati. Ya, hati-hati. Oke? Ruqyah syariah udah paham ya? Ruqyah yang diperbolehkan, yang sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Oke, sekarang kita pindah dalilnya nih. Kenapa ruqyah syariah itu boleh? Karena kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa wa rahmah wal mu'minina yazidu lidzalimina illa khasara. Ya, kami turunkan Quran itu sebagai apa Bu? Pak? Sebagai obat. Jadi Quran ini sebagai obat. Makanya nanti saya kasih tahu ayat-ayat ruqyah. Kalau kitanya lemah, sakit, boleh pakai tip. Dibacakan. Atau kita minta anak kita bacakan ini, ibu bacakan ini. Bilangnya jangan minta di ruqyah, tolong bacakan ini. Nanti ibu di dalam hati ikutin. Itu boleh. Nanti ada taat. Al-Isra ayat 82 itu jelas mengatakan wa nazzilu minal Qur'an. Quran itu turun untuk obat. Untuk obat. Ya. Mental tuh setan. Di rumah ibu bacakan suatu Baqarah. Ada ribuan jin yang keluar dari rumah. Percaya, ada hadis, nanti saya kasih tahu hadis. Oke. Ini nanti ibu dikopikan. Udah saya kasih sama Pak Najib. Dikopikan. Enggak usah nyatet apa-apa. Udah saya kasih sama Pak Najib, tinggal di copy atau di share. Ya, jadi supaya fokus nih. Kopi ya. Saya kopi ada 1 gelas ini. Kopi ada di kopi. Apalagi kalau pakai kopi susu enak lagi. Oke Bu ya. Tolong perhatikan syarat-syarat ruqyah. Ini syaratnya. Ya. Yang pertama itu harus sesuai dengan susunan yang ada. Ini penting. Sunnahnya misalnya baca ta'awuz dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, basmalah, Al-Fatihah, ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Ayatul Kursi, ya kan? Terus Al-Baqarah ayat terakhir, lillahi ma fis sama. Ya. Kalau masih juga panas badannya, ada jin, bacakan lagi dari awal. Jadi sesuai urutan. Itu namanya tertib. Ya, tertib. Setan itu kalah sama sesuatu yang tertib itu. Ibu setiap pagi bangun jam 4, jam 3 bangun, setan udah gak akan menggoda lagi. Kenapa? Tertib, istiqomah, konsekuen. Tapi kalau kadang bangun, kadang enggak, setan senang itu. Coba orang yang udah biasa Pak, jam 3 bangun, nggak perlu pakai alarm lagi, dia bangun otomatis, ya.
Oke, lanjut ya. Yang kedua dibaca dengan tartil dan dengan suara yang keras. Ingat, ini aturan baca ruqyah itu tartil itu artinya begini Bu. Ain ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh terburu-buru. Membaca ruqyah itu tadarru'an wa khufiyatan, tidak boleh terburu-buru tapi tartil. Tartil itu pelan-pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Agak keras dibacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau baca ruqyah enggak boleh begini, Bu. Itu baca jampe-jampe namanya. Jadi disunahkan atau Rasulullah enggak boleh. Tapi harus A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil pegang mana yang sakit, yang terasa beda panasnya ya. Panasnya sini karena salah satu indikasi bahwa di tubuh kita ada jin, ada bagian tubuh yang panas. Atau di perut atau di mana, dipegang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya yakin dari ibu ada yang rasa merinding-merinding kan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin itu boleh dizaharkan, dikeraskan, boleh tidak. Dan terus baca. Al-Ikhlas boleh sekali, boleh 3 kali ya. Terus bacaan-bacaan tersebut haruslah sesuai dengan bahasa aslinya. Tidak boleh diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya, bahasa Arab, dan itu baca bahasa Arab ya. Dan tidak boleh terdapat unsur-unsur syirik dan bacaan yang dibaca oleh peruqyah, nggak boleh selain Al-Quran. Ditambahin begini. Ada tentang dia kaki sendiri baca misal itu lawas, kompeten kayak berancangan dan tepat kalau dipandai bro, nggak boleh tambah-tambahin. Nah, kayak dia jawaban belakang dia sejak alamat dia diusir kok aing nyawa tengah aing siap nggak boleh begitu. Yang ada harus murni Quran hadis. Ya, itu yang pertama. Oke. Nah, ini bacaan ruqyah syar'iyah yang paling sederhana saya ambilkan. Yang pertama baca suratul Fatihah. Yang kedua baca suratul Ikhlas. Yang ketiga baca suratul Falaq. Yang keempat suratul Nas. Yang kelima suratul Baqarah 1-5 dan ayatul kursi. Ayatul kursi ini hadis Nabi mengatakan ila ayatul kursi fa hayhatu man dakhala jin. Sesungguhnya jin itu akan keluar lari terbirit-birit ketika kau membacakan ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bisa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu mangdalladhi yasfa'u indahu dan seterusnya. Nanti kita akan praktekkan kalau mau tidur. Saya udah pernah saya kasih tahu biar nggak lupa. Gimana ibu kalau mau tidur meruqyah badan ini? Tangannya begini. Bacakan Al-Fatihah. Bacakan semua itu, lalu tiup. Lalu dari mulai ujung rambut diusap ya sampai ke ujung kaki. Iya. Sampai ke ujung kaki. Illa kalau belum merasa belum ada yang tersentuh, ulangi lagi dari ujung kaki terus ke ujung. Kalau terasa.
belum tersentuh. Biasanya sekali ya sudah. Jadi itu ruqyah mau tidur ya. Bagaimana ya Rasulullah? Kenapa bisa begitu? Satu, kata Rasulullah, seringkali ada yang mimpi buruk. Mimpi buruk. Atau seperti ketindihan, orang Jawa bilang rep-rep. Itu sangat tersiksa sekali itu terlalu. Zaman saya masih sering tidur di masjid itu sering tuh. Sebabnya bisa karena tidurnya tidak berdoa, ya. Terus halusinasi gitu ya, memikirkan hal-hal yang gaib. Auzubillah min dzalik. Oke. Ciri-ciri ruqyah syirik sekarang. Ya. Jadi tadi kita sudah kenal ruqyah syar'iyah yang sesuai dengan Quran. Yang sekarang ruqyah syirik, hati-hati. Ruqyah syirik ini kadang-kadang ada orang tampilannya seperti ustaz, seperti kiai. Bahkan bacanya juga sama. Baca Fatihah juga, baca ayat-ayat juga gitu ya. Tapi dia pakai media, Bu. Medianya bisa kambing, bisa batu, bisa di Pandeglang itu ada seorang kiai, tuh ramai sekali itu Pak Nazi, sampai tempat parkirnya tuh jadi bisnis itu, ramai sekali. Setelah kita lihat dia menggunakan media lembaran-lembaran kulit yang ditulis, nanti saya kasih tahu modelnya, yang disebut dengan raja atau wafa. Itu dijual setengah juta itu. Dijual setengah juta itu. Luar biasa. Tapi itu yang beli, iya, dari 100 orang jin kafir bikin 5 orang itu terkabul. Yang 5 orang ini jadi contoh, jadi pancingan. Itu biasa begitu. Ya, hati-hati itu. Nanti saya kasih tahu tuh gambarnya itu. Ya. Yang pertama, tidak menggunakan bacaan tidak sesuai Al-Quran. Ya. Yang kedua, bergantung pada selain Allah. Terus menggunakan sarana-sarana yang aneh, praktek kemaksiatan, sarana aneh. Seperti saya ceritakan sama ibu-ibu ya, di Bekasi tahun 98 itu ada jin yang dukun yang selalu menyuruh orang untuk bawa Quran, ya kan? Bawa Quran baru diobati, sembuh. Ternyata Qurannya dikencingi. Setelah si dukun ini meninggal, ruangannya didobrak sama polisian. Ternyata isinya Quran itu dikencingi, bahkan sebagian ada yang ada kotorannya, ada tinjanya. Dan dia memang perjanjiannya dengan setan, dengan jin itu. Kamu kalau mampu mengumpulkan Quran dan mengencingi Quran, kamu saya bantu untuk bisa mengobati orang sakit. Ajian buaya putih, ajian serat jiwa, macam-macam. Alhamdulillah min dzalik. Kita harus terhindar dari itu. Kenapa? Asyirkul adami. Sekali saja kita berhubungan dengan orang seperti itu, 40 tahun ibadah kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup nggak umur kita? Nggak diterima 40 tahun ke depan. Syirik, punten ya Bu ya Pak ya. Zina, orang taubat diampuni oleh Allah. Korupsi, taubat diampuni oleh Allah. Berzina, taubat diampuni oleh Allah. Tapi syirik, la maghfur. Tidak akan aku ampuni. Melihat pun aku tidak akan lihat dia. Aku lupakan dia. Aku campakkan dia ke dalam neraka. Jangan coba-coba berhubungan dengan jin paranormal. Nauzubillah. Ya. Ini makanya perlunya kajian ini. Oke, Pak. Ruqyah syirkiyah, hati-hati. Ini pengobatan yang biasanya dipraktekkan oleh para dukun, paranormal, unsur-unsur syirik. Saya kasih tahu ini Bu, gambarnya. Ini yang saya tadi maksud. Ini sering lihat kan begini? Sering ya? Sering lihat yang begini? Begini dan lain sebagainya.
Kadang-kadang ada orang yang jalan-jalan nyari dijual, dikasih. Bahkan saya sering berkunjung ke rumah temen, rumah siapa, di pintunya ditaruh. Hati-hati, itu syirik. Lo kenapa bisa syirik? Ya syirik, karena kita merasa tergantung nanti sama itu. Hati-hati. Dalam Islam tidak boleh ada ketergantungan selain pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya Quran, kita punya hadis. Bahkan orang Syiah ya, orang Syiah itu sangat mengagungkan Rasulullah kebablasan. Nama Rasul taruh di kantong-kantong. Itu jadi syirik juga. Rasulullah yang mengatakan, la syirkul adadi. Kamu menuhankan aku syirik. Allah Tuhan kita. Aku berselawat pada Rasulullah boleh. Diperintahkan kita berselawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, boleh. Ya, hati-hati nih ya, yang begini-begini. Ada lagi cincin di dalamnya ada macam-macam. Apalagi ada kalimat ini udah diisi. Aduh, isi apa ya? Isi, udah diisi. Ini kalau dimasukin airnya diminum, insya Allah hausnya hilang. Ya, ini cincin saya nih, kalau taruh di dalam nasi uduk, Bu, makan pagi-pagi, insya Allah kenyang. Hati-hati, kadang-kadang ada orang, kalau di Jakarta ini ada di Rawabening. Di Rawabening itu lantai 2, pusat batu akik gitu ya. Ada beberapa di pojok-pojok itu yang berjualan, udah ditulis-tulis segala macam, syirik. Padahal Allah itu menciptakan semua kayak macam begini, nggak lepas, nggak jauh ya, cuma hiasan saja. Kita laki-laki ini pakai satu di jari manis sunnah hukumnya, kata Rasulullah. Tapi kalau pakai 3, wah itu pakai sunnah ya. Apa yang udah nakis kan? Sih 6 dia pakai. Iya, jadi tangannya begini terus ya. Iya Pak, tahun 2000 itu ada bisnis batu akik yang luar biasa di Indonesia. Tahun 2000 luar biasa Pak. Iya, tahun 2000 itu. Sampai sholatnya nggak sempurna Pak. Pakai batu akik. Iya, hati-hati tuh. Kebetulan sholatnya di Masjid Al-Azhar yang lampunya banyak ya. Itu kalau tahiyatul gitu loh. Ini kebetulan baju cincinnya itu kalimaya begitu ya. Oh begini, itu gimana ceritanya? Iya, Masya Allah. Tahun 2000-an itu pernah terjadi. Banyak orang gila itu menukar mobilnya cuma dengan batu akik. Padahal Allah kali nauzubillah min dzalik. Oke Bapak Ibu sekalian, sekarang saya ingin Bapak Ibu apabila punya problem di rumah, problem malas tilawah, ya pastilah ya. Kita mengalami satu problem tilawah kok malas sih, kenapa gitu ya? Kalau udah pegang Quran, aduh, di Quran apa remote, Quran lama tuh pilihnya, Quran apa remote yang dipegang, ya kan? Ada apa ini? Oke? Atau kita mau sholat tahajud, susah sekali tahajud. Ada apa? Oke, tahajud susah sekali. Ada orang assalamualaikum, itu mau ngasih uang 2000 aja susah sekali. Bangunnya males, terus kita bikin 1000 alasan, nggak ada receh, lalu macam-macam ya. Lalu kita merasa tidur sulit sekali, seperti ada gangguan. Maka yang pertama kali diruqyah adalah rumah kita. Pertama kali, ya. Kata Rasulullah SAW, hadal bait, rumahmu itu tempat berkumpulnya para jin kafir setan. Illa bikhrujil ruqyah, maka ruqyahlah rumahmu itu. Ruqyah, suruh diruqyah, diusir. Makanya Bu, Pak, kalau ada tamu di rumah kita, dijamu. Karena kalau tamu itu pulang, maka seluruh
kesialan. Pakai bahasa saya, kesialan itu apa ya? Sesuatu yang mengganggu di rumah kita, jin segala macam, ikut pergi sama tamu itu, ikut keluar. Ada satu sejarah, ada seorang sahabat Nabi berkeluh kesah sama Nabi, ya Rasulullah, istriku itu pelitnya luar biasa ya Rasulullah. Kok kamu tahu sih kamu pelit? Iya. Kalau saya bawa teman ke rumah dimarah. Wah, ini bawa teman aja, tekor tahu gitu. Saya mesti bikin kopi, saya mesti bikin, ya kira-kira begitulah. Oh gitu kata Rasulullah. Coba lagi aja, masa begitu? Iya. Ya udah kata Rasulullah, besok aku mau berkunjung ke rumah kamu. Ya alhamdulillah ya Rasulullah. Iya. Jam berapa ya Rasulullah? Pagi jam 8. Betul. Rasulullah datang on time jam 8 masuk ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang. Karena yang datang Rasulullah, istrinya bilang, Rasulullah, iya. Dibikinkanlah dia teh manis. Nah, selesai bertamu Rasulullah keluar. Kata Rasulullah, apa yang kamu lihat? Aku melihat kalajengking, aku melihat macam-macam keluar bersamamu ya Rasulullah. Seperti itulah kalau ada yang bertamu, kamu hormati, kamu kasih apa, dihormatilah. Maka sesuatu yang merusak di rumah kamu akan keluar bersama tamu-tamu. Bukan berarti ikut ke rumah tamu itu, bukan. Bukan ya, jangan. Artinya memang apa yang ada di rumah kita ikut keluar. Akhirnya tuh istrinya sering ngomong begini sama suami besoknya, Mas, besok siapa lagi yang mau datang ke rumah? Mau tak aku bikinin apa ya? Nasi goreng gitu, kira-kira begitu Bu. Kira-kira begitu. Yang terakhir pembuatan saya pada hadis. Itu yang tadi itu yang Rasulullah keluar itu hadis. Ya. Oke. Meruqyah bayi yang sering menangis. Ya. Dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma li sahibik hada yaqudu fa hal asyraqtum lahu min 'ain. Suatu ketika Nabi Allah masuk dalam rumahku, tiba-tiba Nabi mendengar suara jeritan bayi, nangis bayi itu. Kenapa? Rasulullah nanya, kenapa bayi itu? Mengapa kalian tidak segera meruqyahnya untuk mengobatinya dari penyakit ain? Penyakit ain itu biasanya bayi yang nangis itu Bu, ain mata, jinnya masuk lewat mata. Jadi dia nggak mau tidur, perhatikan matanya merah, maka ibu ruqyah dia tiup bagian mukanya. Ingat tadi ayat yang tadi saya kasih, setan akan datang lewat muka, lewat belakang, lewat kanan, kiri, ya. Jadi itu. Jadi kalau orang bayi itu ada kalimat asraftum lahu minnal ain, lewat mata. Ain itu kalau ada orang namanya nur aini, itu cahaya mata artinya, mata. Jadi setan itu masuk lewat matanya, jin itu lewat matanya. Matanya memerah, lihat bayi nangis dia begini-begini seperti melihat sesuatu kan. Coba lihat bayi seperti melihat sesuatu karena di matanya kata Rasulullah ruqyah, tiup, bacakan tadi itu Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kursi, tiupkan mukanya. Ada hadis lain, kalau tidak juga bisa azankan telinga kanannya, azankan. Azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini jangan keras-keras, Allah yang keras-keras, tambah nangis lagi. Allah, terus ada pelan-pelan. Saya yakin selesai urusannya. Ya. Satu hal lebih sekali lagi, seringkali ibu-ibu kalau anaknya bayinya nangis-nangis, dia sering ngomong begini, udah dong, jangan diganggu. Cucu saya itu nggak boleh seperti itu. Berlembut sama setan, sama jin kafir nggak boleh. Ibu harus berkata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rajimnya dikerasin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Artinya apa? Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Gitu Pak. Kencengin Pak. Tadi kan saya bilang, kencengin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau ada ibu-ibu
halusinasinya melihat sesuatu di depan. Biasanya ada kamar, gitu kan? Di pojok kamar seperti ada orang duduk, ya? Itu halusinasi. Maka ibu duduklah di situ, katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali. Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau juga nggak bisa ruqyah, bacakan itu. Sendiri kah? Ajak suami, ajak istri, bertiga sama anak, rame-rame baca. Lawan. Jangan bersopan-sopan sama setan. Jangan sekali-sekali bilang begini, udah dong pindah, jangan masih pindah ya. Jangan. Dia akan merasa kerasan di rumah kita nanti, nauzubillah. Hati-hati, ya. Cepat aja kita. Doa ruqyah. Ini tolong dihafalkan ya Bu ya. U'idzuka bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli 'ainin lammah, ya. Pendek. Kalau nggak hafal juga nggak apa-apa dibaca. Itu yang saya bilang tadi. Kalau melihat ada makhluk apa di rumah kita seolah halusinasi kita lihat, bacakan. Pendek baca. Kumohon perlindungan untukmu kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari semua godaan setan dan binatang pengganggu serta pandangan mata yang buruk. Baca ini doa ruqyah, pendek saja doa ini. Hadis sahih dari An-Nasa'i, Daruqutni, Abu Dawud. Jadi ibu sekali lagi punten, setelah kajian ini jangan ada lagi yang bersopan-sopan sama setan, ya. Jangan lagi. Punten, mohon maaf, jangan, nggak ada. Amit-amit, jangan ganggu anak-anak di sana. Ya, saya sering dengar itu. Dan tinggalkan lagi kalau ada anak kita yang lagi hamil suruh pakai gunting kuku atau apa nih. Jangan, udah. Lebih bagus tanam daun apa? Bidara. Itu lebih bagus, ada hadisnya itu. Jadi setelah kajian ini cari daun bidara, tanam di rumah. Murah itu harganya berapa ya? Sunnah itu menanam bidara itu sunnah, ya. Ya, taruh di pojok-pojok taman kita di depan rumah, ditaruh situ. Oke, kita mulai melangkah kepada hukum sekarang, ya. Kalau tadi etikanya, sekarang hukumnya. Hukumnya, bolehkah minta diruqyah? Itu kalimatnya kan? Kadang-kadang kita kok pengen diruqyah, itu kita dorong kencang sekali, hati-hati, itu juga setan itu. Ya, itu setan juga tuh, yang mendorong kita ingin diruqyah. Itu setan, hati-hati, ya. Maksud minta diruqyah di sini adalah minta diruqyah dengan ruqyah syirik. Bahkan kalau kita minta ruqyah sama ustadz juga itu bisa jadi syirik. Syiriknya apa? Kita tergantung sama dia. Makanya saya ngajarin ibu ruqyah mandiri. Tetapi kalau sudah udah kelihatan seperti orang gila, maka peran keluarga penting. Keluarga inilah yang mencari ustadznya, tukang ruqyah, panggil ruqyah, ibu saya tolong. Nah itu boleh. Itu boleh. Jadi anak kita ini cari buat ibu tuh. Karena ada kasus seorang ibu, saya pernah cerita di sini, mau menikahkan, punya anak gadis, usianya udah di atas 30, nggak mau nikah gitu kan? Nggak mau menikah, pokoknya karena si anak ini, aku sudah menikah kok, menikah sama siapa? Aku sudah menikah kok gitu ya. Ternyata memang dia menikah sama jin, dalam tanda kutip, selalu ditemani jin tidurnya. Maka si ibu ini datang ke rumah saya dan saya tunjukin ustaz teman saya, Pak Ustaz Bambang Syuhada, yang memang ahli ruqyah. Saya bukan ahli ruqyah, saya dosen, tapi saya seringkali mengisi kajian ruqyah seperti ini. Saya panggil yang ahlinya, karena yang hal-hal yang begitu harus yang ahlinya. Wushidal amru ghair ahli fatadil sya'ain ahli. Dia ruqyah, alhamdulillah tuh anak sekarang udah nikah. Tadinya setiap malam dia berkencan. Punten,
punten sekali, mohon maaf ya Pak ya. Bahkan celana dalamnya sering kali basah. Dia cerita sama ibunya, ibu cerita pada kita. Karena memang kawin dengan makhluk halus. Ada. Itu memang menggoda seperti itu. Gadis-gadis yang nggak mau menikah karena memang sudah merasakan betapa. Bahkan dia berpersepsi manusia belum kalah dasarnya mainnya gitu akhirnya. Nauzubillah min dzalik. Dan terjadi. Kedua, meminta diruqyah dengan ruqyah syariah akan berpotensi mengurangi tawakal kepada Allah, dan dia akan tergantung pada para peruqyah itu. Itu yang dimaksud Rasulullah. Kenapa kita nggak boleh minta diruqyah? Karena khawatir punya ketergantungan nanti. Ya. Tetapi kalau kebetulan yang itu menimpa kita sudah parah sekali, keluarga harus berperan. Carikan orang, tolong diruqyah ibu saya misalnya. Tapi meminta nggak boleh. Karena di situ juga ada pintu masuk setan. Kita tergantung nanti sama si ustadz itu. Apa-apa panggil. Saya pernah menangani orang yang punya ketergantungan sama saya. Ada. Apa-apa saya jajuli. Saya sebagai ustadz yang alhamdulillah sih, sebetulnya pada waktu itu kalau saya mau bisnis cari uang, mudah itu. Saya tinggal bilang aja sama dia, Bu, itu di kamar ibu ada jin. Itu harus saya usir nanti 2 hari 2 malam. Nah, berapa Ustaz? Paling begitu dia. Saya bilang aja berapa. Nauzubillah. Saya bilang sama anaknya, Dek, sini kita ngobrol. Ada apa Pak Ustaz? Ibu kamu udah mulai tergantung sama saya, bapak kamu. Itu nggak boleh. Terus gimana? Kamu cari tempat lain supaya melepaskan ketergantungan sama saya. Itu syirik. Iya Pak Ustaz ya. Benar Pak Ustaz, apa Pak Ustaz? Kadang-kadang kan bapak saya itu kalau lagi apa betul, gimana teleponin Ustaz jadi diteleponin. Kalau saya materialis pikiran saya waktu itu Pak, mudah sekali orang kaya ya. Tapi itu haram bagi seorang ustaz memanfaatkan sesuatu itu tuh haram. Justru harus saya stop agar dia nggak tergantung sama saya. Tapi alhamdulillah sekarang saya selalu bilang sama dia, Bu, wallah, Allah bukan saya. Bahkan saya ada materi yang kita bahas sakit dalam perspektif Islam itu, bahwa yang menyembuhkan orang sakit itu Allah. Sirik kalau kita bilang begini, ibu udah sembuh ya, iya alhamdulillah, tuh berkat dokter itu hebat dia. Hati-hati, itu syirik. Hati-hati. Padahal sembuh itu dari Allah. Saya berobatnya di situ, boleh. Jangan ada kalimat gara-gara dia, jangan. Ya, oke. Jadi tidak boleh minta diruqyah. Ya. Bahkan kata Rasulullah, 70.000 orang dijamin masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksa, kecuali orang yang minta diruqyah. Hati-hati itu. Humul ladzina la yarquna wa la yasraquna wa la yatatatawuna wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang yang meruqyah dan tidak meminta untuk diruqyah. Hati. Jadi jangan minta diruqyah. Yang enggak masuk surga nanti. Karena akan tergantung nanti. Dan Allah marah itu. Makanya saya ngajarin ruqyah mandiri, ruqyah sendiri. Kalau belum mampu juga nanti keluarga akan bertindak. Tuh, panggil ustaz itu bacain Quran. Jadi ibu saya pesan jangan lepas Quran ya. Karena yang benda yang paling ditakuti oleh setan itu Quran, nggak ada lagi. Quran, bukan wafah, bukan. Hati-hati. Ya. Bahkan malaikat Jibril pernah mengajarkan ruqyah kepada Rasulullah. Ini pertama kali diajarkan oleh malaikat Jibril. Ruqyah itu pertama kali ketika Rasulullah sakit. Ya Rasulullah kok sakit? Iya wahai Jibril. Udah, ini baca. Itu dari Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, Al-Baqarah dulu 1 sampai 5 ya. Alif Lam Mim sampai Ulaika, baru ayatul kursi. Itu pertama kali diajarkan pada Rasulullah oleh siapa? Oleh Jibril.
Jibril diberitahu oleh Allah. Jadi udah selesai kan, jangan sampai ada di antara kita yang bergaul, kenal apa, awalnya kan kenal. Ada 2 orang ibu bisik-bisik, itu orang pinter, ya kan? Awalnya gitu Pak ya, itu orang pinter, orang mana dia? Orang Banten. Dia bisa ini loh, nerawang. Wah, hati-hati tuh, nerawang apa gitu. Kalau kita mau cari orang bisa kaya, ngapain dia jadi orang miskin ya Pak? Dia aja jadi orang kaya. Itu aja logikanya. Ya. Oke. Ini lewat. Kita masuk sekarang. Kalau tadi kan kita upaya mencegah. Sekarang bagaimana supaya preventif, mencegah agar jin kafir itu, setan itu nggak masuk rumah. Ada hadis, la taj'alu buyutakum maqabir, inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tarrahu fihi suratul baqarah. Ya, janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan itu lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Itu hadisnya Muslim. Jadi surat Baqarah itu panjang. Itu bisa dicicil, Pak. Cicil aja. Hari ini saya baca 25 ayat, esok lagi, terus begitu. Surat Al-Baqarah, hadisnya. Hadis ini ketika turun ada asbabul wurudnya Pak. Ketika Abu Hurairah baca suratul Baqarah, Abu Hurairah itu mendengar seperti ada angin, bus 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 gitu. Abu Hurairah tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, ada apa? Itu jin lari dari tempatmu. Di tempat Abu Hurairah duduk, itu jin semua lari. Maka Rasulullah bilang, la taj'alu buyutakum. Sesungguhnya rumah itu yang dibacakan suratul Baqarah, setan semua lari. Nah, ya, dapat ilmu ya Bu ya, suratul Baqarah. Ini hadisnya juga banyak hadisnya, ya hadisnya banyak. Itu ada yang mau masuk. Hadisnya banyak. Oke. Yang kedua Ibu, selain baca suratul Baqarah, sering sholat sunnah di rumah. Sholat duha, ya kan? Sholat tahajud, sholat sunnah mutlak. Tahu atau mutlak? Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang memang gak ada waktunya. Ibu mau sholat hajat, ibu mau sholat istikharah, mau sholat sunnah wudhu, itu sholat sunnah mutlak. Ya, kapan saja. Saya mau sholat sunnah wudhu sambil nunggu duhur ya. Saya mau sholat taubat habis melakukan dosa, sholat taubat. Saya mau sholat hajat, anak-anak lagi pada ujian, sholat hajat. Ya. Itu sholat sunnah mutlak. Ya, sholat sunnah mutlak. Kapan saja waktunya, kecuali ba'da asar dan ba'da subuh. Ba'da subuh pun kalau tempatnya di masjid, 45 menit kemudian sholat sunnah suruh bisa. Sholat sunnah suruh itu pahalanya seperti haji dan umroh, besar pahalanya. Iya. 45 menit, sekarang 55 menit setelah sholat subuh. Syaratnya nggak boleh keluar dari masjid. Habis subuh nggak boleh keluar dari masjid, di masjid. Makanya kata kuliah subuh di sini, saya selalu kalau hari Minggu ya kan, habis kuliah subuh itu langsung kajian sampai suruh. Itu pahalanya besar seperti haji dan umroh, sempurna, sempurna, sempurna kata Rasulullah 3 kali. Di rumah nggak bisa. Iya, caranya bikin kajian subuh di sini bilang sama Pak Najib. Habis kajian subuh, bacaannya Pak bebas. Ya. Ya, kalau saya hampir setiap ahad tuh, saya alhamdulillah sholat sunnah subuh karena kajian pada subuh. Ya, kalau jam ini kan jam duha ya. Oke. Perbanyak sholat sunnah. Karena sholat sunnah itu bagi bapak-bapak,
sholat sunnah bagi bapak-bapak lebih utama di rumah daripada di masjid. Ya, lebih utama di rumah daripada di masjid. Illa sunatul rawatib, kecuali sholat sunnah rawatib, zuhur, qobla, ba'da, ya, di rumah. Kenapa bisa begitu? Setan gak mau masuk rumah orang yang ada didirikan sholat sunnah di dalamnya. Mau dia. Begitu mau masuk ada sholat, nggak jadi. Takut dia. Bukan takut sama muka kita, bukan. Oke. Menutup pintu dengan bismillah. Nah ya. Wa aqliqul abwaba dzukuru smallah fa inna syaitan la yatahbaru mamlak. Susulan pintu, tutuplah pintu dan sebutlah nama Allah. Karena setan tidak akan membuka pintu yang tertutup disebut nama Allah. Al-Bukhari, Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup. Ingat ya, karena kita lupa loh. Itu berat aja udah selesai. Setan masuk. Kalau Bismillahirrahmanirrahim betul. Terutama di waktu maghrib. Bilal tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa waktu maghrib? Karena gerombolan jin kafir itu datang ke rumahmu di waktu maghrib. Bukan setan ya, gerombolan setan. Kalau udah ngomong gerombolan artinya lebih dari berapa itu Bu? Banyak. Gerombolan itu masuk. Maka tutuplah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau buka lagi nanti habis isya. Habis isya mau ada tamu, mau rapat, mau pengajian, mau buka. Tapi ba'dal maghrib dan ba'dal maghrib lah, jangan tutup, ya. Oke. Jangan ada patung di rumah. Anal malaikat la tadkhulul baitan fihi surrah. Sungguhnya malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada patung. Boneka gimana maksudnya? Boneka Syekh Yusuf Qaradawi bilang bukan kategori patung, tapi mainan, boleh. Iya, asal dimainin sama anak-anak ya, bukan yang dipajang jadi patung. Patung itu kan dalam tanda kutip sesuatu yang tidak disentuh, diam gitu ya, itu patung. Tapi kalau itu dia dipegang anak, main panda-pandaan, apa gitu, itu enggak apa-apa, itu mainan. Ya, tapi patung itu sesuatu yang dipajang gitu dalam bentuk manusia. Dan mandakhalal bait, sesungguhnya ada patung di rumahmu maka malaikat mau masuk. Kalau malaikat mau masuk maka gantinya siapa? Setan. Gitu, ya, hati-hati. Lihat di rumah kita ada enggak ya? Jangan ada lonceng. Fihil jarasi izmar syaitan. Ada lonceng di rumah. Hati-hati. Lonceng. Baik itu hiasan maupun apa saja, jangan. Karena itu musiknya setan. Mizmarus syayatin. Musiknya setan. Jadi kata Rasulullah kalau ada lonceng di rumahmu, setan senang tuh, main-mainin tuh, main-mainin senang. Kita nggak ada beraja. Bukan ini Jam. Lonceng apa maksudnya? Ini ada jam. Oh bukan. Itu kan ada fungsinya untuk mengingatkan waktu ya. Nggak apa-apa. Lonceng itu dalam seperti Natal ya. Nah itu lonceng itu. Ya. Ini kan elektronik. Ya. Yang lonceng. Baik, ini mohon difokus Bu ya. 25 ciri orang yang butuh diruqyah. Nah ini 25 ciri orang yang butuh diruqyah. Yang pertama, malas beribadah dan taat kepada Allah. Malas terus diruqyah. Siapa yang meruqyah? Ini sendiri, kita ruqyah sendiri. Sering merasa pusing-pusing, sebagian keseluruhan leher terasa berat dan kaku. Ruqyah. Ya. Dada terasa sesak. Bisa kena kopi, bisa kena jin. Dada terasa sesak dan panas tadi, sakit pada perut dan ulu hati, gangguan sekitar rahim, prostat dan ginjal, perih,
sakit yang sangat pada jam-jam tertentu, sakit nggak enak apa nih, baca ruqyahnya dibaca. Mudah marah, sakit yang tiba-tiba datang dan hilang, bingung, karena merasa bingung, debar-debar hati, ya, sulit konsentrasi, sering bermimpi buruk, dikejar-kejar monyet, kejar-kejar anjing masih mending tuh, ada suaranya, monyet nggak ada suaranya, repot. Wah, hati-hati, itu di ruqyah sendiri, bisa, harus bisa ruqyah sendiri. Alhamdulillah acara-acara TV yang ruqyah itu udah mulai berkurang karena jadi komoditas iklan itu ya. Padahal kita udah baca ayatnya tuh, hadisnya seperti itu. Kita bisa meruqyah sendiri. Dulu juga saya main-mainan begitu. Kalau bikin kajian ruqyah begini, wah, bikin praktek saya. Sampai ada lepar-lepar dia gitu ya. Bahaya itu, sampai auratnya kelihatan, alhamdulillah, sampai dia dipermalukan di depan orang gitu ya. Itu kan aib, iya kan? Aib, dipermalukan di TV, ya Allah, alhamdulillah, jangan. Kalau mau itu cukup keluarga saja yang tahu. Ya, peruqyah tidak boleh disuruh pakai kamera, terus namanya jadi buruk, jangan. Itu aib, ya, aib. Dan kita semua bisa meruqyah diri sendiri. Bismillah, bisa. Ya, lanjut. Sering bermimpi berhubungan badan. Ada taklim belum lama, ada seorang penanya sama saya, nanya, nenek-nenek, umur udah tua, hampir 70-an, masih mimpi berhubungan badan. Lucu ya. Kok Pak Ustaz ketawa? Iya lucu ibu, lucu aja ya bilang. Ya kenyataannya begitu. Ya itu harus ruqyah. Ya. Bermimpi jatuh dari tempat yang tinggi, ayo itu juga sama tuh. Seperti jatuh gitu ya. Mungkin sering di antara kita ya. Bermimpi bertemu dengan orang yang sama. Pernah nggak? Kayaknya saya pernah lihat di mimpi saya. Di mana gitu. Itu setan itu. Sedang mempermainkan limbik hati kita, sulit tidur, sering berprasangka buruk atau merasa was-was, merasa ada bisikan juga sama, bisa melihat sesuatu. Ini dia. Anak-anak indigo itu harus sering-sering oleh orang tuanya dibacakan bacaan ruqyah, karena dia yang sering diganggu oleh jin tampak di matanya. Dia sering tunjuk-tunjuk, itu ada ininya, sering tunjuk dia. Padahal tidak ada apa. Hati-hati, ya. Tuh, merasa ada yang mengikuti dan mengawasi. Sering lupa serangkaian sholat, ayo siapa ini? Bilangnya sih husu Pak. Allah, husu bilangnya. Begitu udah rakaat kedua, udah berkata dia Allah. Nah, itu setan. Makanya ada sunnah, Bu ya. Sunnah Pak, sunnah kalau mau sholat baca dulu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswas. Sunnah itu. Min syarril waswasil khannas itu sunnah. Rasulullah memerintahkan kalau kamu sholat baca dulu an-nas. 1 kali boleh, 3 kali boleh. Ya, boleh baca. Rabbin nas, malikin nas. Itu bagi yang sering lupa rakaat. Masya Allah. Kalau makmum mendingan sendirian di rumah. Kalau imam, waduh. Iya. Ada jamaah nanya sama saya, Pak Ustaz, itu di musola sana udah maju sekarang. Maju gimana? Soal subuhnya 3 rakaat. Bener nih Pak Ustaz. Emang ada hadisnya Pak Ustaz? Ya kagak ada. Di subuh 2 rakaat. 3 di sana katanya. Lumayan dia bilang itu. Ya kalau lupa namanya lupa ya kan. Sepanjang bukan suratul Fatihah, ya, cuma surat, kita lupa daripada pusing mikirin dari mana tadi ya.
ada bagusnya diulang lagi dari awal atau diganti ayat yang lain, atau berhenti sampai situ saja sudah. Ruku. 3 pilihannya ya. Nah, ba'dus sholat tsalasa. Kalau kamu lupa dalam sholat, 3. Yang pertama, ulangi dari awal, al-awwalus surah. Ulangi dari awal. Kalau lupa juga, ya kan? Ganti surahnya. Lupa juga, nggak bisa membaca baca apa ya? 3, hentikan sampai situ. Al-ruku. Nah, boleh. Kecuali suratul Fatihah, ya jangan sampai enggak, karena dia rukun, ibu ya. Rukun Fatihah. Ibu sholat nggak pakai surat juga apa-apa, ya kan? Rukun itu kan takbir ya bu ya, Fatihah ya bu ya, rukun. Ya yang ini kan sunnah. Oke ya, sering sulit bangun pagi, itu perlu ya. Terhalang rezeki, sering gagal, proyek sering gagal, Pak. Proyek sering gagal, Pak. Itu rukyah, rukyah diri sendiri, Pak. Ini proyek sering gagal, kenapa ya? Rukyah itu. Terhalang jodoh, merasa tidak nyaman di rumah, nggak betah di rumah. Ya. Oke. Kapan sebaiknya merukyah? Kapan sebaiknya merukyah? Rukyah sebaiknya dilakukan 1 kali. Paling bagus jika dilakukan setiap hari, yang sering disebut dengan rukyah mandiri. Jadi setiap hari aja bu rukyah, ya. Seperti yang tadi bacaan ayat Quran itu, ya. Tiupkan dari tangan sampai kepala, tiupkan. Nah ini penangkal jin, kurma ajwa. Siapa yang pernah makan kurma ajwa? Oh udah pernah semua ya. Itu ada hadis kurma ajwa. Ya, ini kayak begini kurma ajwa. Kurma azwa kayak gini, ya. Kurma azwa ini pohon di darat. Tuh Pak, harus ada di rumah ya. Harus ada lah, tuh taruh di rumah. Jangan ada pohon, ada bolong ada. Iya, ada pohon apa lagi tuh yang merah-merah ada, aglonema ada, masa bidara nggak ada, ya kan? Harus ada bidara, sunnah itu. Ada durinya memang itu, gak bakal dicuri itu. Ya ada ayatnya di daerah itu ya, sidr bahasa Quran itu. Nah ini sering baca ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik bu, ibu bapak ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya 1, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi tanda syirik antara lain karena apa? Itu yang menurut ya syirik itu penggunaan itu Ustaz, benda-benda itu. Ini ada sekarang itu yang lagi tenar itu Pak. Ada kalung yang ada tulisannya Allah itu menyembuhkan beberapa penyakit. Itu gimana Ustaz? Termasuk syirik atau enggak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak, saya lihat di TV ya. Kalau itu mungkin fokusnya bukan pada Allahnya ya. Itu fokusnya pada gimnasium, namanya gimnasium apa gitu dari Korea itu ya. Yang katanya diyakini mengandung apa bisa menetralkan darah segala macam, Allah alam bisawab. Nah, soal nama Allah itu cuma meningkatkan nilai jual saja supaya laku nih. Kebetulan di Indonesia umat Islam mayoritas, ya kan, maka dibuatlah Allah gitu ya. Mungkin kalau jual di Itali, Rosario Pak itu. Nah, Yesus yang agung gitu kan. Jadi tergantung itu orang jualan itu. Bukan di sini Allahnya di fokusnya. Tapi kata Allah itu ingat ya, tidak boleh dibawa ke toilet loh. Hati-hati ya, tidak boleh dibawa ke toilet. Lah, Pak Ustaz, kalau handphone gimana? Ada Qurannya. Baik. Kalau ini itu ada di dunia maya. Ya, dia baru ada kalau dibuka, ditangkap oleh sinyal ya, baru ada. Tapi kalau ditutup hilang lagi dia karena adanya di dunia maya. Bukan di sini. Ini cuma alat untuk menangkap yang disebut dengan
sinyal, nggak apa-apa. Repot kok kalau mau toilet tinggal di luar repot. Keluar udah hilang dia. Enggak Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak tadi bilang handphone tidak tergantung, sedangkan itu yang manusia sekarang sudah tergantung handphone, Pak. Apakah itu bukan syirik, Pak? Jadi Al-Quran itu kan ada di handphone, begitu juga ada di otak kita. Ya kalau misalnya itu disamakan, apa enggak syirik, Pak? Gitu. Kalau misalnya Al-Quran ada dibilang pakai zikr, begitu juga di kepala kita. Nah itu lebih, dan Al-Quran sekarang itu udah jarang dipegang, gitu, Pak. Rata-rata semua tergantung pada apakah itu nggak syirik, Pak, dengan handphone gitu. Baik, terima kasih. Ketergantungan itu ada yang syirik, ada yang tidak. Sujud ada yang syirik, ada yang tidak. Ini yang membuat iblis dibenci sama Allah. Iblis itu suruh sujud sama Nabi Adam. Kata iblis, kalau sujud sama Nabi Adam syirik dong saya. Kata Allah, bukan, itu cuma sujud, cuma pengakuan bahwa Adam itu lebih pintar dari kamu. Iblis nggak mau. Aku nggak mau sujud sama Adam. Aku mau sujud sama Engkau ya Allah. Kekeh dia. Padahal Allah suruh dia sujud ke Adam. Fasajadu Adama illa iblis. Nah, sama dengan ketergantungan. Kita nggak boleh tergantungan sama siapapun. Bahkan kaum Syiah itu memiliki ketergantungan yang luar biasa sama Rasulullah, itu sampai Rasulullah Tuhan. Itu jadi sesat. Ya, kita menempatkan Rasulullah sebagai Nabi, bukan sebagai Tuhan. Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Handphone ini sebagai media sosial yang kalau kita buka dia bisa menangkap sinyal. Yang sinyal itu tergantung perintah kita. Kalau kita klik Al-Quranul Karim, maka yang keluar Quranul Karim. Kita mau klik zikir, maka yang keluar adalah zikir. Dia hanya seperangkat alat yang tidak berisi apa-apa. Gitu ya. Nah, sama dengan otak kita. Ini di otak kita nggak ada apa-apa di sini, sehingga kita bebas keluar masuk toilet. Tapi ketika kita mulai kolbu kita bentar ke sini, meraba-raba sesuatu yang kita hafal, lakon ja'akum, nah dari keluar dia. Maka itu bukan bendawi. Yang tidak boleh dibawa ke toilet itu bendawi. Yang tidak boleh kita tergantungan itu bendawi. Bendawi tergantung nggak boleh. Kita dikasih cincin, dikasih kalung, tergantung sama kalung itu. Sampai-sampai kalau mau pergi lupa, balik lagi ke rumah, itu ketergantungan. Itu yang nggak boleh. Makanya Quran itu harus ada di otak. Doa-doa segala macam. Kita nggak punya ketergantungan sama benda-benda. Hati-hati. Ya. Pakai cincin bisa sunnah, bisa syirik. Syirik kalau saya punya keyakinan di sini ada penghuninya. Tapi kalau sekedar pakai, kebetulan hadiah dari orang, gitu kan, dan saya suka, ya sudah, gitu ya. Nah itu Pak. Jadi ketergantungan kita lihat dulu tergantung sama siapa. Bahkan tergantung sama ustadz aja nggak boleh. Ada kalimat begini, saya mah cocok sama ustadz itu, bagus. Tapi kalau udah mulai ketergantungan, hati-hati. Saya pernah mengalami itu. Ada orang sangat tergantung. Kata anaknya cerita sama saya, Ustaz, mami, papi, kalau ngomongnya begini, pokoknya kalau nggak Ustaz dia dulu enggak, gitu. Jangan, itu bahaya. Kamu carikan Ustaz lain ya supaya balance. Begitu Bu, saya begitu Bu. Jangan sampai kita manfaatin orang jadi duit gitu ya, jangan. Haram. Ada lagi Bu? Ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi sudah mendengarkan paparan dari Pak Ustaz. Yang saya garis bawahi itu tadi Bapak menyebutkan bidara, pohon bidara. Nah, kan tadi Bapak mengatakan bahwa jangan menjadikan ketergantungan
seperti tadi Bapak sempat menganjurkan kan, karena pohon bidara di sini saja. Oh iya. Nah Gini. itu bagaimana kalau bahasanya dengan Iya, gini. terima kasih. Bukan ketergantungan itu, tapi ittibai Rasulullah. Jadi ketergantungan sama ittibai Rasulullah itu beda. Kalau ketergantungan itu sesuatu yang enggak syar'i betul itu, ya. Tapi kalau ini ittibai Rasulullah, kita nggak tergantung sama kurma azwa, tapi ittiba. Kata Rasulullah seperti ini nih, azwa. Kata Rasulullah, kalau sholat itu enaknya di depan Ka'bah. Kita nggak tergantung sama Ka'bah, tapi ittibai Rasulullah. Kita sholat di depan Ka'bah, gitu ya. Ittibai Rasulullah dengan ketergantungan itu beda, ya. Tahun bidara, Rasulullah perintahkan di rumah-rumah kamu kalau ada bisa ada bidara, gitu. Rasulullah sahabat-sahabat nyari, bayangkan di Saudi nyari bidara itu nggak gampang. Kata Rasulullah, Ali bin Abi Thalib dapat bidara itu di mana? Di Syria. Ada lagi Salman Al Farisi dapatnya di mana? Di Palestina. Padahal di Indonesia banyak. Ya kan, jualan 25.000 satu. Nah, kita bukan tergantung, tapi ittibai Rasulullah. Ittiba itu ikut Rasulullah. Ya, ikut Rasulullah. Kok sholat kalau nggak sholat duha dulu nggak enak? Bukan tergantung itu ittibai Rasulullah, gitu kan? Kok kalau nggak puasa Senin Kamis nggak enak? Itu ittibai Rasulullah. Ittibai Rasulullah. Yang tergantungan itu sesuatu yang nggak diperintahkan. Kalau Rasulullah diperintahkan, karena misalnya ibu senangnya sama ustadz ini, kalau nggak dia seolah-olah padahal dibaca sama, itu harus diobati tuh perasaannya. Ya kalau dibaca sama. Tapi ada lagi soal etika kebiasaan. Itu mah tergantung kebiasaan kita. Misalnya mama kalau baca Quran sama kalau mau Quran yang ini nggak enak Quran itu lain lagi tuh. Quran ini biasa lagi Quran ini dibeliin sama anaknya, nih mah mau beliin Quran, udah yang ini yang udah jelek begitu pakai itu. Nah, ada yang begitu, itu juga bukan ketergantungan. Itu soal kebiasaan, ya. Nah, jadi harus membedakan, ya. Itu. Semoga ada yang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, seseorang kalau baca ayat-ayat tapi bukan dari kitab, dari HP itu boleh nggak? Ya. Terima kasih. Kita punya 4 mazhab. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. 4 mazhab ini luar biasa. Orang-orang ini pintar-pintar, Bu. Rata-rata hafal 30 juz Al-Quran. Rata-rata hafal 6.000 hadis. Jadi kenapa saya kasih tahu dulu itu? Supaya kita nggak meremehkan orang 4 ini. Dan orang yang ikutnya ini boleh. Pertama, Imam Hanafi bilang boleh sholat membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Baca boleh. Mau ruku taruh. Kalau bisa Qurannya mushaf ya, bukan HP, karena takut SMS masuk baca. Repot Pak Najib, batal itu. Oke? Imam Hanafi yang tertua. Di mana Imam Hanafi? India, Aljazair, Pakistan, Bangladesh, sebagian Cina. Imam Hanafi. Kedua ada Imam Malik, pintar luar biasa. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik bilang boleh. Imam Syafi'i bilang boleh. Imam Hambali bilang kalau bisa jangan. Ya, kalau bisa tapi kalau nggak bisa ya monggo. Kalau bisa jangan, lebih baik jangan. Gitu. Imam Hambali. Ya Bu ya, ini kajian kita ini agak sedikit tinggi dikit, nggak apa ya, tinggi dikit. Tapi Ibu biar ngerti supaya nggak terlalu galak. Sekarang kita bicara soal anjing. Oh tadi soal sholat boleh apa enggak? Semua bilang boleh Bu ya. Imam itu bilang boleh semua, kecuali satu Imam Hambali. Itu pun kalimatnya ringan. Kalau boleh jangan. Bukan yang enggak boleh, bukan.
Kalau boleh jangan. Tapi kalau nggak apa, kalau nggak hafal, monggo. Artinya boleh. Boleh. Baca Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Boleh. Oke ya. Anjing sekarang. Imam 4. 3 imam Hanafi, Syafi'i, Hambali, haram anjing. Haram. Liurnya Imam Malik bilang boleh. Boleh. Ibu pergi ke Turki, orang sholat bawa anjing. Anjing jujur. Maliki. Hanafi, Maliki. Ya, Maliki. Al-Jazair, Maliki. Jadi kalau melihat ada video ada ibu-ibu pakai jilbab, banyak anjing, nggak usah dimarahin, itu Maliki mesti. Karena kata Imam Malik, Al-Maidah ayat 4. Apabila kau melepaskan anjing, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Anjing pemburu, Bismillahirrahmanirrahim. Maka apapun yang ditangkap oleh anjing pemburu itu halal buat kamu. Kata Imam Malik, itu boleh. Kenapa anjing diharamkan? Yang boleh itu dagingnya kalau dipotong, nggak boleh. Kalau kata Imam Syafi'i, liur anjing itu harus dicuci 7 kali. Ketujuhnya itu tanah. Imam Hambali juga sama, 7 kali. Tanah juga terakhir. Imam Hanafi juga sama, tapi Imam Malik enggak. Biasa aja. Saya pertama kali ke Turki bingung, punya anjing di depan Turki ini, orang-orang bawa anjing. Dosen saya dulu Profesor Ibrahim Hussein, dosen UIN, IAIN dulu bulan UIN. Itu kalau lari pagi bawa anjing, karena dosen saya itu Profesor Ibrahim Hussein penganut mazhab Malik. Ya, Profesor Azumar di Azhar nomornya anjingnya gede, rektor UIN. Kenapa? Imam Malik tidak mengharamkan anjing. Ibu kalau pergi ke Solo, ada apa tuh? Ada apa? Ada pengajian cukup besar. Namanya pengajian tafsir Quran. Majelis tafsir Quran di Solo, besar sekali. Mereka sebagian besar menganut mazhab Maliki. Makanya pulangnya suka ada yang bawa anjing. Cuma kebangetan di Solo. Makan sop bubuk juga. Imam Malik mah mengharamkan kalau dagingnya mah. Iya, rica-rica bubuk ada banyak di Solo. Yang makan berpeci berjilbab. Kalau Imam Malik sih sama daging tetap haram ya. Yang dia maksud itu adalah apa yang ada di dalam anjing itu kata Imam Malik tidak haram. Al-Maidah ayat 4 mengatakan kalau kamu melepas hewan buruan, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Apapun yang ditangkap maka halal buat kamu. Maka menandakan kata Imam Malik anjing itu tidak haram. Itu paginya agak tinggi, tapi nggak apa-apa. Sekali-sekali kita ngaji begitu, ya Bu ya. Insya Allah bulan depan kita membahas tentang tasamuh. Apa itu tasamuh? Apa itu tasamuh? Toleransi. Karena ibu punya tetangga orang Kristen, orang Cina, bagaimana hukumnya kita dapat makanan dari dia, ya kan? Bagaimana kalau dia meninggal, hukumnya bagaimana? Bagaimana kita punya saudara, dia LDII, kita bukan, hukumnya bagaimana? Ini bulan depan kita bahas tentang tasamuh. Tasamuh artinya toleransi. Ibu ya, itu penting. Karena kita nggak boleh bermusuhan sama orang Kristen sekalipun. Ada ilmunya, namanya tasamuh. Tasamuh itu toleransi. Nanti saya mau ajarin ibu sekalian seperti tadi. Ya, jangan marah melihat, itu kok anjing yang pegang kok dia mazhab Maliki. Nggak marah kita ya Bu ya. Gitu. Ada orang kok perempuan pakai jilbab ini mazhabnya Quraisyihab. Di Indonesia ada mazhab Quraisyihab Bu. Ibu-ibu pengajian di Metro Pondok Indah itu nggak ada pakai jilbab karena Pak Quraisynya bilang nggak wajib. Iya, Pak Quraisy bilang nggak wajib. Iya. Mazhabnya makanya anaknya Najwa Shihab tuh pakai jilbab. Bulan depan kita bahas tentang tasamuh.
ya. Bagaimana menghadapi orang Nasrani? Ibu kan sering dikirimin ya makanan. Nah, bagaimana hukumnya ya kan? Bagaimana? Apakah boleh sedekah sama dia? Bulan depan kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, terima kasih banyak. Insya Allah untuk Sabtu depan kajian fikih. Jadi perlu kami sampaikan. Jadi selama 4 Sabtu pertama ya. Sabtu pertama adalah tematik. Sabtu kedua adalah kajian fikih oleh Dr. Yusuf MA. Sabtu ketiga adalah kajian akidah oleh Bapak Arif Maruf LC. Kemudian juga untuk yang Sabtu keempat adalah sirah atau tafsir oleh Bapak Dr. Syekh Mustafa MA. Jadi kita mengadakan secara rutin bergantian tematik, kemudian fikih, tauhid dan sirah. Nah kebetulan jika Bapak Ibu yang menghendaki kajian tertentu ya misalkan fikih ambil tema mengenai apa silakan. Kadang-kadang kami mempersilakan jamaah misalkan Pak saya minta mengenai waris nanti akan kami sampaikan. Beberapa kali mengenai waris dipesankan oleh jamaah karena ada beberapa perlu diterapkan di keluarga. Jadi monggo kalau Bapak Ibu ada materi mengenai apapun dari zakat kami nanti kita akan jadwalkan untuk membahas materi mengenai itu. Jadi monggo silakan ya. Jadi insya Allah untuk Sabtu depan Bapak Dr. Syukri MA akan memberikan materi mengenai fikih. Nanti judulnya akan kami sampaikan lewat WA. Nah, dan disampaikan mengenai materi hari ini sebenarnya Pak Ustadz sudah menyampaikan pada kami. Cuman kalau kami WA itu banyak 37 halaman, khawatir mengganggu memori di handphone. Jadi jika Bapak Ibu yang memang minta materi bisa ke saya, nanti akan saya kirim secara pribadi. Saya juga tidak mau mengirim file yang banyak sekali, nanti khawatir mengganggu handphone masing-masing. Juga bisa kayak fotokopi, mohon maaf, kami kadang-kadang serba salah. Kalau selembar 1 halaman, 40 halaman. Kalau selembar 2 halaman, mesti di zoom bacanya. Dan kalau misalnya 1 lembar 1 halaman, maaf, tentu menyangkut biaya seperti itu. Jadi nggak apa-apa ya. Nanti dan tidak semua kajian ada seperti misalkan kemarin tauhid akidah itu kan banyak banget materinya sampai 70 halaman. Jadi memang saya pertimbangkan jika mau difotokopi seperti itu. Oke. Nah jadi pilihan. Jadi monggo silakan. Ada beberapa file yang memang bisa di copy karena nggak banyak. Ada file juga yang mungkin sampai 70 halaman ada. Jadi ya tadi ini tergantung kebutuhannya. Kalau memang setiap kajian Bapak Ustadz Zazuli dimintakan file, nanti akan saya kirimkan lewat WA atau saya kirimkan secara personal seperti itu. Ya. Itu saja sampai seminggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.